Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyadi Salim, NPM 2410010605 dari kelas 1A non-reguler, Teknik Informatika. Saat ini saya akan membuat video yang mengulas untuk bagaimana cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka secara otomatis. Kita bisa langsung ke materinya. Di sini saya memiliki mentahan atau data yang belum diolah. Di sini sudah ada bab pendahuluan, lalu ada beberapa bab yang lainnya, hingga bagian penutup. Lalu di sini juga ada nanti kita akan mempraktekkan tentang sitasi, seperti itu. Jika mau setup dari awal, kita bisa coba contoh ada yang bab pembahasan, lalu ada bab penutup, dan di sini mungkin kita tambah daftar gambar dan daftar gambar table. Nah, kalau kita mau setup dari awal, kita bisa menggunakan numbering di sini. Ada list library, kita bisa langsung pilih di sini. Dia nanti akan otomatis sebagai header. Untuk melihatnya kita bisa masuk ke dalam view lalu navigation pane. Nah, di sini akan terlihat. Menggunakan cara ini banyak teman-teman yang tersesat, dalam arti tersesat saat menambah suatu informasi semakin banyak. Sebagai contoh, bab pendahuluan memiliki tambahan sub-sub bab di bawahnya. Namun dia tidak muncul di daftar isi. Maka dari itu saya akan menggunakan cara untuk heading secara manual satu persatu agar yang menonton video saya lebih memahami. Karena kalau cuma setup di depan, terkadang teman-teman kalau sudah di tengah jalan bingung bagaimana cara untuk biar suatu titel, suatu topik ataupun suatu judul itu muncul di daftar otomatis. Maaf, maksud saya daftar isi secara otomatis. Seperti itu. Baik, di sini akan saya hapus dulu. Untuk membuat kapital pendahuluan. Lalu di sini ada pembahasan. Lalu penutup. Penutup. Baik. Nah, setelah itu kita bisa mulai dari awal. Nah, teman-teman bisa masuk home lalu masuk ke heading. Namun karena dia untuk teksnya saya kurang suka, kita bisa masuk ke modify, klik kanan modify, lalu kita bisa ubah menggunakan font Times New Roman untuk size-nya tetap dan berwarna hitam. Nah, karena dia sudah pakai numbering atau I Romawi kapital, kita bisa ubah di sini. Kalau heading teman-teman di sini belum ada numberingnya atau belum ada otomatis ada I Romawi kapital, A kapital, 1 ataupun A dalam kurung dan seterusnya. Itu bisa masuk ke sini format. Teman-teman bisa masuk ke numbering, nah teman-teman bisa ganti. Ini dia sudah di I kapital, itu di sini. Kalau saya ubah jadi A, dia akan jadi A. Seperti itu dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa coba explore. Saya tetap pakai ini. Lalu teman-teman bisa masuk keluar masuk. Maksud saya bisa indentasinya diatur. Nah, saya akan buat ini sebagai heading 1. Lalu pembahasan juga heading 1. Dan yang terakhir ada penutupan. Nah, ini penutupan heading 1. Jadi ada 3 bab tengah. Nah, mungkin teman-teman ada yang pakai stylenya bab di tengah seperti ini. Namun bagaimana nih karena ada numbering 3 I 3 kali Romawi ini. Kita bisa modify di sini kita untuk formatnya kita ganti sebagai not. Lalu klik OK. Nah, lalu kita bisa tekan bukan enter ya. Kalau enter dia akan menunjukkan bab 3 lalu di sini penutup. Kita tidak ingin yang seperti ini. Kita inginnya nanti di daftar isi itu dibaca satu line. Kita bisa menggunakan yang namanya break line, shift enter. Nah, secara sistem dia akan tetap dibaca satu garis, tapi secara penampilan dia ada 2 baris seperti itu.
Kita bisa klik di sini, lalu kita masukkan Romawi 2, 1, 2, Shift Enter, lalu kita bisa center dengan Ctrl E. Lalu yang ini juga, bab pendahuluan, bab 1, kita Shift Enter, di blok semua Ctrl E. Ya, ini sudah cukup bagus. Lalu mungkin ada yang bertanya, untuk daftar isinya di mana? Nah, kita bisa tambah di sini, bagian atas. Kita enter dulu, kita masuk ke left, kita bisa masukkan daftar isi. Kita enter, daftar isinya, kita sudah setting H1 di otomatis atau belum, bisa diklik H1 heading 1, lalu Ctrl E. Setelah itu kita tekan enter, lalu masuk ke layout, lalu break, masukkan next page. Apa ini next page? Next page ini nanti akan memisahkan halaman daftar isi. Kita menggunakan cover dan daftar isi itu menggunakan huruf I1, I2, I3, dan seterusnya. Dan untuk bab pendahuluan itu nanti akan menjadi halaman 1, seperti itu. Kita next page. Nah, teman-teman kalau bingung next page-nya nggak kelihatan, dalam arti nggak kelihatan itu di mana, teman-teman bisa coba praktekkan dulu, masuk home, lalu ada simbol di sini, bisa diklik. Nah, di sini akan mengisyaratkan. Nah, otomatis teman-teman tidak bisa memasukkan sesuatu di sini karena setelahnya section break atau next page ini, startnya itu di halaman berikutnya. Nah, kita nggak mau itu kan, berarti kita bisa tekan enter di bawahnya. Maaf, kita bisa masuk ke ini, ke enter, enter. Nah, dari sini kita bisa masukkan suatu teks, suatu halaman, dan lain sebagainya. Nah, tadi untuk masalah new page, maaf, break line sama new line itu di sini teman-teman bisa lihat ada seperti arah panah, itu artinya break line. Kalau saya tadi menggunakan enter, otomatis tandanya seperti ini. Artinya ini satu paragraf, ini satu paragraf. Tapi kalau saya menggunakan shift enter, itu artinya break line, di mana bab 1 dan pendahuluan ini di dalam satu paragraf yang sama, tapi di line yang berbeda. Oke, kita masuk ke bagian penomoran. Kita bisa masuk ke insert, lalu di sini ada page number. Kita menggunakan huruf I, kita masukkan I, kita tekan OK. Lalu kita tinggal masukkan menggunakan bottom page. Kalau halamannya ingin di atas, nomor halamannya di atas, bisa pakai top of page. Kalau mau di bawah bisa bottom of page. Saya ambil yang di sini, otomatis ada akan I. Nah, di sini dia akan 2. Kenapa? Karena nanti dia terpisah oleh ini, section break. Nah, kita bisa setup ini dahulu dengan cara kita klik duanya, kita select lah, ya kan, fix number, format page, kita gunakan 12 dengan startnya 1. Startnya 1 dan ini. Oke. Nah, lalu kita close dulu header and footer, kita masuk ke line ini. Untuk bagian show paragraph ini masih belum saya matikan ya, untuk mempermudah nanti kursornya di bagian sini tinggal dimasukkan ke reference table of content, lalu masukkan beberapa pilihan. Saya masukkan yang paling atas. Di sini mungkin biar lebih rapi saya hapus kontennya, jadi agar terlihat langsung daftar isi. Nah, di sini mungkin sudah mulai terlihat daftar isi I, pendahuluan halaman 1, pembahasan halaman 2, penutup 7. Kita kekurangan ini, daftar pustaka. Kita heading 1, kita tengahkan. Lalu pada daftar isi, kita perlu manual klik
Kalau kita update fixed number only, dia akan mengubah halaman saja. Tapi dia tidak akan memunculkan yang namanya daftar pustaka. Kenapa tidak memunculkan daftar pustaka? Karena kita perlu pilih update entire table, di mana table ini selain halamannya untuk isinya, ini juga akan di-refresh atau dicek kembali. Klik OK, lalu kita masuk ke latar belakang, kita bisa langsung masukkan pakai kontrol. Jadi tahan kontrol, lalu kita select. Nah, heading 2 kita modify dulu. Ada A, B, C. Kita menggunakan tabs Roman, bold, automatic. Oke. Lalu kita bersihkan dulu dari angka. Nah, teman bisa pakai di blok ini untuk merapikan, masuk ke layout, masukkan 0. Otomatis dia akan paling kiri. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini akan kelihatan nih bab 1 A latar belakang rumusan masalah tujuan. Jadi kenapa pakai tekniknya pakai metode yang saya gunakan agar teman-teman jika ada materi ataupun artikel yang ditambah itu akan lebih fleksibel. Jadi nanti mungkin akan ada D mungkin ditambah dengan subbab yang lain. Di pembahasan nanti ada A, B, C, D. Ternyata setelah ingin mau direvisi ada ditambah lagi, otomatis teman-teman intinya tidak perlu memastikan dari awal apa isi bab 1, apa isi bab 2 kayak gitu. Karena cara ini akan lebih fleksibel kayak gitu. Saya lanjutkan pada daftar isi ini untuk A, B, C ini nggak keluar ya. Itu kita tinggal masukkan update entire table, tinggal di OK, dia akan otomatis. Seperti itu. Nah, saya ulangin lagi tadi, saya nyalakan lagi untuk new paragraph ini. Ini perbedaan teman-teman kalau pakai new line atau break line. Kalau saya pakai enter, tetap saya beri tengah. Di sini akan jadi 2. Otomatis pada daftar isi, saya klik untitled table. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya ingin menghindari bab 1 memiliki garis sendiri, pendahuluan dari sendiri. Maka dari itu kita harus pakai break line, yaitu dengan cara shift, lalu sambil shiftnya ditekan, tekan enter. Gitu. Jadi teman-teman paham apa yang teman-teman lakukan di Microsoft Word dan teman-teman paham bagaimana cara menggunakan Microsoft Word yang baik dan benar. Saya tekan OK. Ya jadi 1. Kita lanjutkan untuk yang lain untuk mempercepat video kita. Saya sessionnya 0. Oke, mungkin biar lebih konsisten saya tekan Ctrl B untuk bot. Lalu di sini maaf mau saya hilang. Di sini saya akan menekan klik kanan restart to A. Kita balikkan ke 0. Lalu di sini juga saya restart A. Saya balikkan 0. Oke, dari sini kita sudah mulai rapi. Untuk daftar pustaka kita masih belum menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa mulai perbaikin. Kita bisa masukkan Times New Roman size-nya 12 dengan line spacing-nya 0,5. Lalu untuk layout before spacing ininya 0,0. Lanjut, di sini kita juga bisa masukkan paragraf, di mana untuk paragrafnya bisa kasih 0,5. Baik, di sini sudah mulai rapi. Oke, rapi. Lalu kita lanjut ke bab pembahasan. Nah, agar kita nggak enter, di sini kan akan banyak paragraf, kita bisa hapus. Lalu kita, teman-teman bisa klik insert, di sini ada fix break. Atau teman-teman masuk layout, break, lalu pilih page. Untuk sederhananya bisa masukkan di sini. Nah, dengan mode paragraf yang terlihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Page break. Artinya setelah page break ini akan kosong, akan terisi lagi di halaman berikutnya. Ya, begitu. Jadi nggak perlu enter.
gambar, kita bisa klik kanan, lalu insert caption. Nah, di sini bukan bagan, kita bisa bikin new label, di mana labelnya kita bikin gambar kapital, gambar, oke, gambar 1 dengan nama the evolution of 5G. Oke, kita bisa masukkan baik, di sini di tengah. Buat kita perlu home, kita lihat. Setelah daftar isi, kita perlu membuat daftar gambar. Daftar table. Kita upload kedua-duanya, heading 1, masukkan ke tengah, lalu bagian sini kita insert pick. Salah, bukan di sana, tapi di sini. Saya ulangi, quick, baik. Lalu kita enter pick lagi di sini. Jadi akan ada 3 halaman. Nah, baru setelah daftar table ini adalah section book. Kita masuk ke bagian gambar, kita enter, masuk ke bagian review, lalu insert table. Nah, kita bisa masukkan gambar di sini, caption table gambar. Kita bisa pakai template. Oke. Nah, lalu di sini juga kan table. Kita cari table yang kita pakai, ini dia. Jadi table transformasi, table perbandingan, dan lain sebagainya. Siap? Nah, sudah bagus. Di sini belum masuk, kita update entire table, daftar isi, daftar gambar, daftar table. Terakhir, kita masih belum membuat daftar pustaka. Nah, di sini sudah saya buat ada beberapa. Kita bisa masuk ke bagian reference, insert citation. Di sini mungkin teman-teman sudah ada, bisa langsung di copy, tapi kalau belum ada bisa insert citation at new source. Lalu dari data ini, di mana data ini didapat? Ya, tergantung dari teman-teman dapatnya dari mana. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Jarinya 2003. Jurnal name-nya adalah ini. Lalu page-nya kita nggak ada page-nya, jadi sudah nggak perlu ditambah. Nah, ini tinggal oke. Lalu untuk yang kedua, yang saya ini dalam bentuk on off, ini habis. Lalu yang ketiga itu ada Alyosha. Untuk jurnal ini sedikit yang sudah ada, dan langsung oke. Lalu yang terakhir untuk stasiun keempat itu minggu. Wah, ini kita bisa berikan titik dua, di koma masih lama untuk analisis pola. Oke, kita cuma lalu yes, jadi dulu. Nah, ini sudah oke. Nah, otomatis sudah lagi, hapus. Dan selanjutnya apa jadi hubungan? Nah, kita import dengan salah satu, kita masukkan yang namanya itu naikkan. Oke, baik. Sip, mantap. Sesuai yang kita inginkan. Oh ya, kita tinggal mengganti citasi dari atas. Sebentar, kita cari untuk Tiko. Lalu yang kedua, masa L. Insert masa. Bedanya kalau ini memang dia terkoneksi dengan citasi, jadi bisa dicari nanti, atau datanya yang kita masukkan itu akan mudah dicari. Namun untuk ini cuma teks. Kita hapus. Baik, kita cari citasi yang lain. Nah, di sini ada masuk ke daftar pusaka. Kita lanjutkan itu bibliografi. Nah, bisa pilih yang mana. Saya pilih yang pertama.
Bibliografinya tinggal dihapus. Nah, ini sudah membuat rapi. Cakep. Di sini ada sesuatu. Kita bisa delete. Oh, itu termasuk bibliografi. Baik. Jadi untuk pembuatannya ini sudah selesai. Untuk daftar isi untuk terakhir kalinya saya update dulu. Baik. Untuk daftar isi sudah bagus. Untuk daftar gambar, daftar tabel, lalu di sini ada pendahuluan, latar belakang, kata. Ya, teman-teman, jika ada salah-salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dari sini saya tutup dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.